Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu kita, Dr. Hajah Martia Agustina STHI, MPDI. Nama saya Nur Abadiah, NPM 25126595, kelas 2D, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dan di sini saya akan menjelaskan materi usul fikih mengenai klasifikasi maslahah mursalah. Islam merupakan agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, para ulama mengembangkan berbagai metode ijtihad. Salah satu metode yang digunakan adalah maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintah ataupun melarangnya. Melalui maslahah mursalah, hukum Islam dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau yang dikenal dengan maqasid al-syariah. Apa itu maslahah mursalah? Sebelum ke klasifikasi, kita perlu tahu apa itu maslahah mursalah. Dalam usul fikih, maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas memerintah atau melarangnya. Artinya, ketika muncul persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, para ulama dapat menetapkan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang diperoleh masyarakat. Adapun tujuan penggunaan maslahah mursalah ada 3. Pertama, untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kedua, untuk mencegah kemudaratan atau kerugian yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Ketiga, untuk menjaga tujuan syariat Islam atau maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, maslahah mursalah menjadi salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Setelah memahami pengertian maslahah mursalah, selanjutnya kita membahas klasifikasinya. Para ulama usul fikih membagi maslahah mursalah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadap kemaslahatan tersebut. Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan prioritas dalam penetapan hukum Islam. Secara umum, maslahah mursalah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Maslahah daruriyah merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tingkatan ini mencakup 5 unsur pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya adalah larangan membunuh untuk menjaga jiwa, kewajiban menuntut ilmu untuk menjaga akal, dan perlindungan hak milik untuk menjaga harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Tingkatan berikutnya adalah maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah kebolehan menjamak dan mengkasyar salat bagi musafir, keringanan puasa bagi orang sakit, serta berbagai kemudahan yang diberikan syariat dalam kondisi tertentu. Berbeda dengan daruriyah, jika hajiyah tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesempitan dan kesulitan. Tingkatan terakhir adalah maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan kehidupan melalui nilai moral, etika, dan adab. Contohnya adalah anjuran berpakaian rapi dan sopan, menjaga kebersihan lingkungan dan tempat ibadah, serta bersikap sopan dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan kesulitan besar, tetapi dapat mengurangi kesempurnaan dan kualitas hidup manusia. Dari ketiga klasifikasi tersebut dapat diketahui bahwa setiap kemaslahatan memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Oleh karena itu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai urgensi klasifikasi maslahah mursalah dalam penetapan hukum Islam. Klasifikasi maslahah mursalah menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Dengan adanya klasifikasi ini, para mujtahid dapat menentukan prioritas kemaslahatan yang harus didahulukan. Kemaslahatan yang bersifat daruriyah tentu lebih diutamakan dibandingkan hajiyah dan tahsiniyah. Selain itu, klasifikasi ini membantu menjaga konsistensi tujuan syariat Islam atau maqasid al-syariah,
sehingga hukum yang ditetapkan tetap berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks modern, klasifikasi maslahah mursalah juga menjadi landasan penting dalam menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Sebagai kesimpulan, maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, maslahah mursalah dibagi menjadi 3, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Klasifikasi ini membantu para mujtahid menentukan prioritas kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam atau maqasid al-syariah. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.